Good evening, everyone. Welcome to today's presentation. I am Dwi Zaki Wibowo, and I'll be the moderator and the teller of the presentation. Before we begin, I would like to introduce our presentation. We are from Group 5. Group 5. My name is Dwi Zaki Wibowo. And my name Next. is Muhammad Nazril Bintang Putra Darajat. And my name is Erik Adiameka. My name is Fahrijal Raja. My name is Muhammad Farid. And today they'll present about information system in business. Without further ado, we'd like to welcome our presentation to start. Cara kerja jaringan komputer rumah. Caranya adalah menggunakan modem atau modem sendiri seperti kabel yang mengubah sinyal analog masuk ke rumah menjadi sinyal digital. Ada juga yang namanya router, yaitu menghubungkan beberapa perangkat. Yang disebut modem adalah yang ini, yaitu menghubungkan beberapa internet yang berada di lingkungan sekitar atau lingkungan rumah, yaitu menghubungkan kepada laptop, komputer, dan TV. Selanjutnya adalah the meaning of MailFace. Email dibangun berdasarkan standar protokol yang memungkinkan semua jenis perangkat keras dan perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. Email dibangun berdasarkan protokol standar yang memungkinkan semua jenis perangkat keras dan perangkat lunak untuk berkomunikasi satu sama lain. Keuntungan utama web email yaitu bisa diakses dari komputer apapun yang terhubung ke web, sedangkan kerugian utamanya email adalah harus menggunakan internet. Email issue. Email merupakan cara untuk berkomunikasi secara instan dengan orang lain, meskipun orang tersebut berada di belahan dunia manapun. Ada sisi buruk email, yaitu rentan kegagalan terhadap mesin, gangguan jaringan, dan pelanggaran keamanan. Email issue tersendiri itu bisa dikaitkan dengan contoh kebanyakan orang di rakyat Indonesia, masyarakat Indonesia, yaitu kebanyakan menerima email-email palsu atau surat lamaran kerja palsu, pembayaran palsu, yaitu kebanyakan orang tersebut mengklaim email tersebut tanpa mengetahui atau isi dari email tersebut. Dan kebanyakan orang setelah mengklaim itu mereka kebingungan bagaimana cara mengembalikan uangnya, bagaimana saya bisa mendapat pekerjaan, padahal itu email penipuan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi berikutnya di sini kita akan membahas mailing list. Email adalah alat untuk berkomunikasi satu individu dengan satu individu lainnya. Tetapi juga email berguna untuk berkomunikasi satu individu dengan banyak orang. Yang akan kita bahas di sini adalah mengenai mailing list. Mailing list memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam grup diskusi email tentang topik minat khusus. Mailing list bisa kecil dan lokal, ataupun bisa besar dan global. Beberapa mailing list dimoderisasi untuk memastikan bahwa kualitas diskusi tetap tinggi. Dalam grup yang dimoderisasi, moderator yang ditunjuk bertindak sebagai editor memiliki peran untuk menyaring pesan yang tidak relevan dan tidak pantas, lalu mengirim sisanya. Next. Lalu ada grup berita, forum web, dan blog. Grup berita adalah diskusi publik tentang subjek tertentu yang secara tradisional didistribusikan melalui jaringan grup berita di seluruh dunia yang disebut Usenet. Contohnya seperti Google, aplikasi yang dirancang untuk membaca artikel-artikel Usenet. Lalu di sini ada forum web. Forum web adalah papan diskusi daring atau situs diskusi yang memungkinkan pengguna untuk berdiskusi mengenai topik tertentu. Dibangun di atas aplikasi web dan diakses melalui peramban web, tetapi tidak melalui email. Lalu ada blog, kependekan dari weblog. Adalah jurnal daring, seringkali menyertakan gambar dan media lain yang sering diperbarui dan diunggah di situs web publik atau semi-publik. Biasanya berisi tentang kehidupan pribadi, politik, seni, bisnis, teknologi, dan apapun yang memungkinkan pengguna bayangkan. Next. Lalu ada pesan instan, pesan teks, dan telekonferensi, komunikasi waktu nyata. Pesan instan atau disingkat IM telah tersedia sejak zaman akses internet berupa teks. Obrolan relay internet, IRC, dan talk memungkinkan pengguna Unix dan lainnya untuk bertukar pesan instan sekilas. Teknologi IM tampak mirip dengan pesan teks, bedanya pesan teks menggunakan teknologi SMS.
Beberapa program ruang obrolan dan permainan multi pemain di web menggunakan grafik untuk mensimulasikan lingkungan dunia nyata. Sebuah telekonferensi video memungkinkan dua orang atau lebih untuk berkomunikasi tatap muka dalam jarak jauh dengan menggabungkan teknologi video dan komputer. Berikutnya, lalu ada telepon komputer. Sistem pesan suara adalah sistem pengiriman pesan suara dengan banyak fitur sistem email termasuk kemampuan untuk menyimpan, mengatur, dan meneruskan pesan. Pesan suara adalah contoh umum integrasi telepon komputer CTI. Penghubungan komputer dan telepon untuk meningkatkan produktivitas. Lalu berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih kepada pemateri sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai kebijaksanaan kerja online. Yang pertama yaitu biarkan sistem email Anda melakukan pekerjaan sebanyak-banyaknya mungkin. Yang kedua yaitu ada simpan nama dan alamat email di buku alamat yang dapat diakses komputer. Alamat email tidak mudah diingat dan tidak mudah diketik. Yang terakhir, jangan bagikan alamat email dan kata sandi Anda kepada siapapun. Next. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang mengenai tips bertahan hidup online. Yang pertama yaitu jangan sampai terjerumus dalam ekspedisi phishing. Waspadalah terhadap email tak diminta dari bank, layanan daring, dan bisnis lainnya. Yang kedua yaitu jaga browser Anda. Yang ketiga, periksa kembali sumber informasi online Anda. Dan yang keempat, waspadalah terhadap legend urban, yaitu internet adalah sumber informasi yang luar biasa, tetapi juga merupakan sumber luar biasa misinformasi. Yang terakhir, waspada dan tetap waspada. Next. Jaringan dan komunikasi digital. Jaringan dan komunikasi digital dilengkapi dengan mikrofon, headset, dan perangkat lunak yang sesuai. Pada awal-awal VoIP, panggilan bisa terputus-putus karena keterlambatan pengiriman paket data yang berisi komunikasi suara. Namun, teknologinya telah berkembang pesat sehingga perusahaan telepon mengganti jaringan tradisional dengan jaringan berbasis teknologi peralihan paket yang sama memungkinkan telepon internet. Lalu di bidang seluler, batasan antara komputer dan telepon sangat kabur. Banyak telepon pintar yang dapat terhubung ke internet, mengirim pesan instan, mengunggah dan mengunduh pesan email, dan menampilkan halaman web yang mini. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang selanjutnya. Ya, terima kasih untuk pemateri sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jejaring sosial, permainan peran, dan komunitas virtual. Zaman sekarang teknologi informasi banyak berkembang. Sebagai salah satu contohnya, email, pesan instan, ruang obrolan, forum web, blog, dan juga komunikasi jaringan lainnya. Next. Kemudian, materi kali ini adalah jejaring sosial, permainan peran, dan komunitas virtual. Teknologi jejaring sosial meningkatkan efisiensi komunikasi, namun kedalaman hubungan tetap terbatas. Hanya beberapa teman dekat yang dapat dipertahankan secara bermakna, baik online maupun offline. Dan ada penelitian menunjukkan bahwa emosi dan kebiasaan dapat menular melalui jaringan sosial, di mana kebahagiaan teman dapat memengaruhi kita. Namun, masalah privasi dan keamanan tetap menjadi tantangan. Berbagi informasi di internet mencakup berbagai alat seperti sosial bookmark, wikis, dan juga media sharing. Next. Ya, selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Saya di sini akan membawakan materi yang terakhir ya. Di sini ada berbagai sumber daya peer-to-peer, grid, dan cloud komputasi. Yang pertama di sini ada fungsi jaringan. Yang kedua ada server file dan peer-to-peer. Yang ketiga lisensi perangkat lunak. Dan yang keempat kompatibilitas sistem operasi. Yang kelima keuntungan WAN. Yang keenam groupware. Dan yang terakhir ketujuh kemungkinan komunikasi. Terima kasih. And today, they'll present about information system in business. Without further ado, we'd like to welcome our presentation to start. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai cara kerja komunikasi internet.
Yang pertama yaitu setiap komputer yang terhubung ke internet memiliki alamat IP yang unik. Yang kedua yaitu misalkan komputer Fiddle CS LR Edu perlu mengirim pesan ke komputer Sparkly English Edu. Untuk melakukan ini, Fiddle perlu mengetahui alamat IP Sparkly. Server DNS menyediakan Fiddle dengan alamat IP yang terkait dengan Sparkly English Edu. Yang ketiga yaitu ada komputer Fiddle, memecah pesan menjadi paket-paket satu yang panjangnya sekitar 1000 sampai 1500 byte. Yang keempat yaitu ada router mentransfer paket antar jaringan. Yang terakhir yaitu ada paket mungkin tidak sampai dalam urutan yang sama dengan saat dikirim. Next. Lalu ada alamat internet. Pengguna jarang melihat atau menggunakan alamat IP numerik karena sistem nama domain DNS internet. Server DNS memelihara tabel pencarian yang memetakan nama domain ke alamat IP. Komputer terhubung ke internet melalui 3 jenis koneksi dasar. Yang pertama yaitu ada koneksi langsung, yang kedua ada koneksi dial-up melalui modem, yang ketiga ada koneksi pita lebar melalui alternatif modem berkecepatan tinggi. Lalu di sini ada DSL menggunakan saluran telepon standar dan disediakan oleh perusahaan telepon banyak di banyak daerah. Dan modem kabel menyediakan koneksi internet cepat melalui jaringan TV kabel yang ada di banyak daerah. Lalu ada parabola satelit dapat menyalurkan koneksi internet melalui gelombang radio dan relay satelit. Yang terakhir yaitu ada koneksi nirkabel berkecepatan tinggi menghubungkan komputer ke jaringan terdekat. Next. Lalu ada teks di layar. Banyak aplikasi internet menggunakan server khusus. Berikut ini adalah beberapa jenis server yang paling umum. Yang pertama yaitu adalah server email. Server email berfungsi seperti kantor pos lokal. Lalu yang kedua ada server bekas. Server bekas mendistribusikan program bekas media dan bekas data lainnya melalui LAN dan internet. Protokol transfer berkas FTP, internet memungkinkan pengguna mengunduh berkas dari server berkas ke komputer mereka dan mengunggah berkas. Yang ketiga yaitu ada server aplikasi. Server aplikasi menyimpan aplikasi dan menyediakan untuk program klien yang memintanya. Yang keempat yaitu ada server web. Server web merupakan untuk menyimpan data web halaman dan mengirimkannya ke program klien perambanan web yang memintanya. Lalu yang terakhir ada di dalam web. Mimpi di balik web adalah ruang informasi umum tempat berkomunikasi dengan berbagai informasi. Mungkin cukup sekian materi dari saya yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah saya, yaitu protokol web dan penerbitan web. Web di sini adalah web dibangun di sekitar skema penamaan yang memungkinkan setiap sumber informasi di internet dirujuk menggunakan penentu lokasi sumber seragam atau seperti yang lebih dikenal atau URL. Yaitu di sini juga ada langkah-langkah membangun website, yaitu langkah-langkahnya adalah perencanaan, penyusunan dokumen pembuatan logo dan banner. Yang ketiga adalah pengeditan halaman, dan keempat adalah penyesuaian CSS, dan kelima pratinjau situs, keenam duplikasi elemen, ketujuh pemetaan situs, ke-8 pengujian situs. Nah, di sini ada juga alat programming web dinamis. Di sini ada penggunaan cookies. Penggunaan cookies tersendiri adalah yaitu untuk pengalaman yang cookies dapat membantu dalam kegiatan seperti belanja online, namun juga dapat digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melacak aktivitas pengguna. Yang kedua adalah Content Management System atau CMS. CMS tersendiri yaitu adalah memudahkan pemilik atau administrator situs untuk memperbarui konten tanpa perlu mengedit HTML secara langsung. CMS seperti WordPress dan Joomla memudahkan penggunaan dalam pengelolaan situs web. Yang ketiga adalah alat programan web dinamis, yaitu programmer menggunakan berbagai alat untuk membuat situs web yang dinamis. Yang keempat adalah scripting pada sisi klien, yaitu di poin 4 ini dibagi lagi menjadi 3 poin, yaitu JavaScript, Java, Adobe Flash, dan Microsoft Silverlight. Yaitu saya akan menjelaskan apa itu JavaScript, yaitu digunakan untuk menambahkan interaktivitas pada halaman web, seperti animasi dan respon terhadap input pengguna. Yang kedua adalah Java.
Java itu sendiri yaitu sebuah bahasa pemrograman lengkap yang sering digunakan untuk membuat aplikasi kecil atau applet yang biasa berjalan di berbagai platform. Yang ketiga adalah Adobe Flash dan Microsoft Silverlight, yaitu dulu populer untuk membuat konten multimedia dan animasi, meskipun sekarang sudah jarang digunakan karena keterbatasan kedukungan. Yang kelima adalah poin kelima, pengembangan dengan XML, yaitu XML itu sendiri adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan format data, memungkinkan pengelolaan data dengan struktur yang lebih jelas, seperti untuk dokumen yang kompleks dan data yang saling terhubung. Dan keenam adalah Ajax. Ajax adalah teknik untuk membuat halaman web lebih responsif tanpa harus memuat ulang seluruh halaman, menggunakan JavaScript dan XML untuk pertukaran data antara klien dan server. Yang ketujuh adalah scripting pada sisi server. Di poin ketujuh, scripting pada sisi server yaitu dibagi menjadi dua. Poin lagi yaitu adalah PHP dan Perl dan Python. Di sini akan saya menjelaskan PHP itu. PHP sendiri digunakan untuk membangun situs web dinamis di sisi server, mendukung berbagai situs besar. Dan kedua adalah Perl dan Python, yaitu juga digunakan untuk pemrograman server, terutama untuk halaman dinamis atau tugas-tugas pengelolaan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi berikutnya di sini ada materi kebijaksanaan kerja menenun situs web pemenan. Berikut adalah beberapa petunjuk untuk membuat publikasi web. Yang pertama adalah mulailah dengan rencana. Lalu yang kedua adalah menulis untuk web. Ketiga, buat sesederhana mungkin. Keempat, itu adalah konsistensi. Kelima, buat agar mudah dipahami. 6, buatlah kecil. 7 adalah pengiriman harus jujur. 8, berikan informasi kontak. Ke-9, berpikirlah seperti penerbit dan desainer multimedia. Ke-10, uji sebelum Anda menerbitkan. 11, berpikirlah sebelum Anda menerbitkan. 12, jaga agar situs web tetap terkini. Lalu yang terakhir adalah tunjukkan integritas Anda di web. Next. Lalu di sini adalah materi tentang portal. Beberapa situs web yang awalnya merupakan mesin pencari telah berkembang menjadi portal web, stasiun entry web yang menawarkan akses cepat dan mudah di berbagai layanan dan tautan. Portal konsumen menyediakan mesin pencari, layanan email, ruang obrolan, dan lain-lain. Next. Lalu di materi berikutnya adalah push teknologi dan RSS. Web dibangun dengan push teknologi peramban pada komputer klien menarik informasi dari server dengan push teknologi. Peramban perlu memulai permintaan sebelum informasi apapun dikirimkan. Lalu ada RSS atau Reality Simple Syndication adalah keluarga format berbasis XML yang digunakan untuk menerbitkan dokumen yang sering diperbarui. Next. Lalu di sini ada Web 2.0 NU. Web 2.0 adalah istilah yang merujuk pada generasi kedua layanan berbasis web yang menekankan pada kolaborasi dan berbagai antar pengguna. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada materi kali ini saya akan memberitahu bagaimana cara membangun situs dinamis. Langkah yang pertama, tambahkan blog ke situs web yang sudah ada. Kemudian langkah selanjutnya, ganti konten halaman situs statis dengan contoh postingan blog dan sesuaikan gaya menggunakan Dreamweaver. Lalu simpan sebagai file HTML. Kemudian yang terakhir, identifikasi elemen dinamis dalam setiap postingan blog. Judul artikel, tanggal posting, isi artikel, dan juga gambar artikel. Next. Nah, materi kali ini sesuai dengan yang sedang kita lakukan, yaitu membuat podcast. Langkah-langkahnya seperti yang ada pada gambar di samping Canva. Ya, next. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang berjudul plugin populer. Di sini dan plugin populer ini ada beberapa poin. Yang pertama ada
Adobe Reader dan Acrobat menampilkan dan mengedit dokumen PDF. Yang kedua, Shockwave atau Flash. Shockwave atau Flash menyajikan multimedia, interaktif, dan animasi di browser. Yang ketiga ada Windows Media Player, memutar audio dan video streaming. Dan yang terakhir, yang keempat, ada QuickTime, memutar berbagai format media termasuk audio dan video. Next. Di sini juga ada yang bernama HTML dan CSS. HTML dan CSS ini ada berbagai kedua poin ya. Yang pertama, HTML awalnya dirancang untuk dokumen sederhana. Versi baru mendukung CSS untuk tata letak dan desain yang lebih kompleks. Dan yang kedua dan yang terakhir, HTML5 menawarkan kemampuan multimedia tanpa plugin, aksesibilitas yang lebih baik, dan fitur pemrograman canggih. Next. Dan untuk materi yang terakhir di sini ada situs web dinamis. Situs web yang pertama, situs modern sebagian besar menggunakan XML dan database untuk konten yang sering berubah. Dan yang kedua, situs dinamis memungkinkan konten personalisasi dan tidak memerlukan pembuatan halaman HTML terpisah untuk setiap item. Dan poin yang terakhir, yang ketiga, database berfungsi sebagai backend. Terima kasih. Okay, thank you everyone for presentation evening. Thank you.